Serial Kitab Tauhid bagian 49. Kisah para pencuri berita di langit. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan suatu perkara di langit, para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka penuh ketundukan dan rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mendengarkan firman Allah yang maha agung lagi maha sempurna. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bagi para malaikat terdengar seperti suara rantai di atas batu yang halus. Disebutkan bahwasanya para malaikat saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua pingsan, tidak sadarkan diri mendengarkan firman Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan manakala rasa takut itu dihilangkan dari hati-hati mereka, mereka terbangun dari ketidaksadaran mereka. Lantas para malaikat bertanya satu sama lain kepada malaikat yang derajatnya lebih tinggi dari mereka, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh malaikat yang terdekat, yaitu Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman atau telah menetapkan perkara yang hak, dan dialah al-haq yang maha tinggi dan maha besar. Perbincangan para malaikat tersebut didengarkan oleh para pencuri berita dari kalangan syaitan. Mereka mencuri berita di langit. Digambarkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, salah seorang perawi dari hadis ini. Para syaitan yang mencuri berita di langit tersebut saling sokong satu sama lain. Syaitan yang satu berada di atas pundak syaitan yang lain, demikian seterusnya sampai mereka berada di langit dan mencuri berita dari langit. Ketika syaitan berhasil mencuri berita dari langit, maka dia menyampaikan kepada syaitan yang berada di bawahnya. Demikian seterusnya sampai syaitan tersebut menyampaikan kepada para dukun dan tukang sihir. Terkadang syaitan-syaitan tersebut terkena oleh lemparan meteor sebelum mereka berhasil menyampaikan berita yang mereka curi. Terkadang mereka berhasil, namun ketika mereka menyampaikan kabar dari langit tersebut, mereka tambahkan 100 kebohongan bersamanya. Lantas para tukang sihir dan dukun membuat ramalan-ramalan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari teman mereka, para syaitan yang telah mencuri berita di langit. Kemudian dikatakan, bukankah para dukun dan tukang sihir itu pernah mengatakan kepada kita, pada hari ini akan terjadi ini, pada hari itu akan terjadi itu. Dan memang benar terjadi. Namun, satu kebenaran tersebut dibungkus dengan ratusan kebohongan. Satu kebenaran terkait kejadian masa depan yang mereka curi dari berita di langit. Beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kisah ini. Pertama, dalam kisah ini terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang menyembah para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Karena para malaikat, demikian juga para nabi dan orang-orang saleh, mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para malaikat yang agung yang memiliki kekuatan dan memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua pingsan manakala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang derajatnya jauh di bawah para malaikat tentu lebih tidak berhak lagi untuk diseru dalam doa dan ibadah, untuk disembah dan diibadahi. Kedua, di sini terdapat dalil bahwasanya hanya Allah semata yang berhak untuk diagungkan dan diibadahi. Begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai para malaikat yang agung dan kuat tidak sanggup bertahan manakala mendengarkan keagungan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zat yang memiliki keagungan yang sempurna, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ketiga,
Dalam kisah ini terdapat penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas segenap makhluknya. Dia tidak bersatu dengan makhluknya, dan tidak ada satupun makhluk yang menyamai ketinggian Allah Subhanahu wa taala, apalagi lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dalam kisah ini terdapat dalil tentang batilnya amalan para tukang sihir dan dukun. Sekalipun mereka benar, kebenaran yang ada pada mereka dibungkus dengan ratusan kebohongan untuk menyesatkan manusia. Dan yang kelima, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang menjadi ukuran adalah apa yang dominan. Boleh jadi apa yang diramalkan atau diucapkan oleh tukang sihir dan dukun benar terjadi, namun kebohongan mereka itu jauh lebih dominan. Sehingga jika ada satu ramalan mereka yang benar terjadi, itu sama sekali tidak menunjukkan kebenaran tukang sihir dan dukun tersebut. Telegram channel Kristal Iman.